Kemudian pendidikan itu interaksi dan dialog. Ada interaksi. Jangan cuma perintah dari atas, kamu harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Terus semua harus. Harus nggak boleh. Lakukan, tinggalkan. Lakukan, tinggalkan. Anak ini sampai kayak robot. Kapan didengarkan omongan dia? Kita perlu ngobrol sama dia. Ketika dia melakukan kesalahan umpamanya, kita mau benerin kesalahan dia ini. Nak, yang ini nggak bener, nak. Oh, kenapa ayah? Dia mungkin akan bertanya. Di sini dikasih penjelasan kepada anak itu. Jadi jangan otoriter di rumah tersebut. Iya, nanti ada punishment yang kita berikan kepada anak-anak kita ketika dia melanggar. Tapi nggak langsung kita memberikan punishment kepada mereka. Masih ada nih dialog sama dia, duduk sama anak kita. Kalau dia melakukan sesuatu yang indah, kita semangatin dia. Itu benar kayak gitu itu nah. Ya. Kadangkala ada anak kecil, masya Allah, lagi gambar bagus gambarannya. Menurut dia, sampai ke bapaknya, aduh jelek ini nak, kata dia. Allahu Akbar. Tolong, anak itu hanya ingin mendengarkan ucapan dari orang tua. Masya Allah nak, ini coba nak, ini kalau mataharinya warnanya kuning bagus nak. Oh iya ayah, dia seneng banget. Dia perbaikin tuh warna mataharinya. Tapi kalau anaknya gambar matahari hitam, masa matahari warnanya hitam? Nggak ada matahari warna hitam. Ya anak-anak aja mah. Sampai ada seorang anak yang gambar ya, dia gambar rumahnya, kemudian gambar ibunya, ya udahlah pokok gambar-gambaran dia gambar. Dia cerita nih fulan. Ayah mana? Ayah nggak ada. Mana? Nggak pernah di rumah ya, di sini nggak ada, di sini memang. Sampai anaknya seperti itu jemaah. Maka tolong orang tua hadir di situ untuk dialog, interaksi sama anak-anaknya sehingga dia mendengar. Anaknya punya masalah di sekolah, anaknya akan cerita sama orang tuanya. Berapa banyak anak-anak kita ya Allah, maaf nih, kejadian-kejadian anak-anak itu dilecehkan seksual di sekolah. Baru ketahuan setelah 40 siswa dilecehkan. Kok bisa? Bukakan seharusnya satu anak itu sudah bisa membongkar? Karena si anak nggak pernah diajak ngobrol sama orang tuanya. Duduk ngobrol, nak gimana sekolah ya? Teman-temanmu gimana? Tanyain. Biar dia cerita, dengerin. Ketika dia cerita macam-macam dengerin. Orang tua nggak punya waktu, matikan handphonenya. Kita wallahi punya banyak waktu jemaah. Tapi handphone ini yang mengambil waktu kita. Coba antum libur nih bapak-bapak, ibu-ibu, libur pakai smartphone. Nggak pakai handphone, pakai smartphone. Libur. Beli handphone yang harga 100.000, bisa buat telepon, bisa buat SMS. Smartphone taruh di lemari, sudah, tinggalkan. Ketika itu pegang handphone ini, lihat apanya yang mau dilihat ya, kata dia. Nggak ada. Kita hanya akan menunggu bunyi. Ketika ada bunyi baru kita angkat. Tapi kalau smartphone kita akan buka lagi. Berjam-jam kita buka, nggak berhenti. Sedangkan anak kita mau cerita 5 menit nggak ada waktu kita mau dengarkan cerita dia. Ngobrol sama dia nggak ada waktu. Wallahi subhanallah jemaah. Orang-orang dulu itu hidupnya masya Allah. Ada seorang ayah yang baik. Gara-gara punya smartphone, anaknya cerita, bapak sekarang mulai WA-an sama mantan pacarnya dia Ustaz. Waktu SMA. Padahal sudah punya cucu. Gara-gara smartphone. Padahal nggak perlu, nggak buat hubungan sudah. Kalau buat hubungan beli handphone yang bisa telepon dan SMS. Ini untuk menjaga diri. Maka orang tua ingat pendidikan itu adalah interaksi dari dua sisi. Dengarkan ucapan anaknya. Mungkin anaknya dapat sesuatu yang salah di sekolah. Iya, kita bisa perbaikin. Karena banyak sekolah-sekolah mungkin yang gurunya baik, tapi kawan-kawan di kelas itu tidak baik. Sehingga anak melakukan tindakan-tindakan yang gak baik. Kemudian pendidikan itu adalah sistem dan disiplin.
Kita perlu punya sistem yang ngomong sama anaknya, nah umpamanya hari ini nggak ada es krim, besok makan es krim. Nih, kita udah kasih kelonggaran buat dia, hari ini nggak ada besok. Anaknya nangis macem-macem, dikasih sama orang tuanya, mulai sistem dia rusak. Anak bukan lagi taat sama orang tuanya, tapi dia tahu orang tua anak ini ikut keinginan anak. Enggak. Kita orang tua harus disiplin. Kita jelaskan kepada anak kita. Anak itu nangis, ya sudah. Biarkan dia menangis, nanti berhenti sendiri. Ada anak yang menangis di supermarket ya, sampai gulung-gulung, bikin orang tuanya malu. Karena dia tahu orang tuanya akan belikan yang dia inginkan. Jangan. Ada seorang anak mungkin yang menginginkan sesuatu yang tidak lazim, jangan dikasih. Tapi kalau memang yang dia inginkan sesuatu yang dia perlukan, dan kita memang ingin memberikan hal itu kepada dia, mungkin kita tinggal kasih tahu nanti, nah, insya Allah bulan depan ayah akan kasih. Tapi yang jelas kedisiplinan orang tua ketika melarang, konsekuensi juga. Ya sudah dilarang. Jangan pelin-pelan ketika mendidik anak kita. Kemudian jamaah, pendidikan itu juga metode yang baik dan kebijakan dalam mendidik anak kita. Jadi pakai cara. Oh, jangan mengatakan dulu kita punya kakek nggak pernah belajar mendidik anak, Ustaz. Dan alhamdulillah semua jadi orang anak-anaknya, nggak ada yang jadi macan. Iya memang mungkin seperti itu, mungkin masa itu seperti itu. Sekarang berbeda jamaah. Orang tua bisa dilaporkan sama anaknya. Sekarang ini guru bisa dipenjara sama murid. Banyak terjadi hal itu. Maka tolong orang tua mendidik anak itu ada caranya, ada bijak ya. Seperti ya jangan sering-sering pakai bahasa menyuruh dan melarang. Tapi ada bahasa-bahasa yang positif sebenarnya. Yang kalau kita katakan kepada anak kita, mamanya dia kadang-kala menggambar di tembok atau di, nah kalau engkau gambar di buku kayaknya lebih bagus lagi, nak, kata dia. Ini anak akan berpikir. Tapi kalau orang tua hanya ngomong, gambar di buku, gambar, bukan di tembok. Ini anak, dia lihat ayahnya, dia kerjakan, tapi ada ketidakpuasan dia sama ayahnya. Tapi ketika ayah mengganti ucapan itu dengan mengatakan, nak, indah banget kalau gambarmu di buku itu, nak. Indah kali. Dia, oh iya ya, dia langsung cari tuh buku gambarnya. Karena dia diajak untuk berpikir. Kadang-kala tuh anak-anak kecil ya keluar rumah nggak pakai jilbab. Ibunya teriak, pakai jilbab, teriak tiap hari kayak gitu ibunya. Apa nggak bisa pakai bahasa lainnya? Ketika dia mau, nak, engkau itu cantik banget kalau jilbabnya dipakai. Nah. Benar ibu, iya kata dia. Masya Allah. Selain kita didik tentang hukum itu, tapi ada bahasa-bahasa yang membuat dia termotivasi untuk melakukan amalan itu bukan karena keterpaksaan, tapi karena kepuasan dia. Yang terakhir, harus ada kesepakatan antara ayah bunda. Harus ada keseimbangan. Jangan sampai ibu mengatakan tidak, ayah mengatakan iya. Ini masalah buat anak. Makanya bapak ibu ini perlu sering duduk supaya sampai kepada kesepakatan gimana nih anak kita. Makanya salah satu mendidik anak itu yang mamanya bapak memukul, si ibu tidak memukul. Kadangkala sang anak ini jadi lebih condong kepada ibunya. Enggak, aku lebih cinta ibu. Ibu nggak pernah mukul, kata dia. Seharusnya kalau memang mau dipukul, ayah bunda sama-sama mukul. Sehingga anak itu, oh siap. Tapi ingat, mukul itu bukan cara yang baik. Mungkin kalau ingin memberikan ya hukuman buat anak kita, dikunci di kamar. Udah, hari ini nggak keluar, kau main di sana. Seperti itu. Sehingga dia sadar, oh iya ayah,
dia mulai berpikir di sana dalam kesendirian dia daripada dia dipukul. Kalau orang tua memanja anaknya, maka tolong jangan berlebih-lebihan, seimbanglah. Kita nggak boleh terlalu keras sama anak, kita nggak boleh terlalu lembut kepada anak, tengah-tengah dengan kesepakatan bersama. Dan sebagai penutup, berdoa. Mendidik anak ini jamaah, jangan bersandar kepada diri kita. Kita sudah dengar cerita anaknya Nabi. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam, anaknya Nabi, kafir, bapaknya Nabi. Maka jangan pernah bersandar kepada dirinya. Oh, saya orang yang berilmu, saya psikolog pendidikan, saya ini, saya itu. Jangan bersandar sama Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa minta tolong. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.